Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan apa yang terjadi pada hari-hari ini, di mana musibah wabah yang menimpa kaum muslimin hampir di seluruh bagian dunia, baik muslimin maupun non-muslimin. Dan dampak dari hal ini dalam semua sektor kehidupan. Tidak luput juga para yang mereka sangat berfungsi, sangat berguna untuk menyampaikan kebutuhan kepada masyarakat banyak, dan dari itu pun mereka boleh mendapatkan benefit atau keuntungan atau manfaat dari usaha mereka tersebut. Akan tetapi untuk mencari keuntungan ini, profit ini, Islam mengatur. Agama Allah, syariat Allah mengaturnya, bukan hanya diatur dalam keadaan kondisi normal, tetapi juga dalam kondisi saat terjadi jaihah atau wabah musibah yang menimpa. Pertama, sebelum terlalu jauh menjelaskan aturan-aturan ini, yang penting dibahas ada beberapa poin, di antaranya berapakah boleh seseorang pedagang mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Dalam hal ini, para ulama, bahkan ulama kontemporer di bawah Organisasi Konferensi Islam atau OKI, mereka telah memutuskan dalam muktamarnya, Islam tidak mengatur berapa yang boleh dan seharusnya diambil oleh pedagang dari keuntungan perniagaannya. Ini yang mengatur harga dan keuntungan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebagian para ulama, dan ini merupakan mazhab Maliki dan juga pernah dijadikan hukum positif di masa khilafah Utsmaniyah, mereka menetapkan dari harga umum, harga pasar penjualan suatu barang, itu seorang pedagang masih boleh menaikkan, melebihkan keuntungan, tapi tidak lebih dari 1/3. Adapun dari pokok modal atau HPP, di sini tidak ada aturan. Kalau dia umpamanya harga pokoknya diambil barang atau dia produksi barang dengan harga 100.000, tetapi barang kemudian setelah diolah di pasaran harganya umpamanya 300, dia boleh menjual dengan harga 300, dan ini tidak ada khilaf para ulama. Tetapi yang tidak boleh, walaupun ini lebih dari 200% dari modal pokok, tapi yang tidak boleh dari harga pasar. Tadi harga pasar 300, mungkin di toko A dijual 300, di toko B 295, di toko C 310. Berarti harga rata-rata pasarnya adalah 300. Dari sini para ulama mengatakan pedagang ini tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 1/3-nya. 1/3 dari 300 berarti 100. Kalau dia mengambil keuntungan antara kisaran 350, 370, masih dibolehkan, masih wajar. Tetapi melebihi itu menjadi 410 umpamanya, ini ulama mengatakan tidak boleh dan termasuk dari membeli barang dengan cara dia tertipu atau maghsyush atau fihi ghish, dia menipu. Dan ini penipuan dalam harga barang bagi si pedagang tidak halal, selisih keuntungan dari 1/3 dari harga pasar tadi. Ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, di mana ketersediaan barang terbatas, sedangkan permintaan
naik tinggi, seperti beberapa barang pada saat hari-hari ini seperti alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masa banyak, orang banyak, APD, alat pengaman diri, atau seperti masker, atau hand sanitizer, pencuci tangan, atau sabun cair pencuci tangan. Ini sangat dibutuhkan orang pada hari-hari ini. Maka tentu harga pasarnya berbeda dengan harga pasar di hari biasa. Dan ini kesempatan bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Kalau dia tetap menjual dengan harga biasa, seorang pedagang tadi, dia jual dengan harga normal sebelum terjadi wabah untuk barang-barang yang dicari orang banyak, yang dibutuhkan orang banyak tadi, maka dia tentu mendapatkan pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla, di mana dia membantu mensedekahkan sebagian dari keuntungannya. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau masuk ke pasar Kufah dan mengatakan kepada para pedagang, la taruddu qalilal ribhi fatuhramu kashiruha. Wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit. Bila kalian tolak, khawatir keuntungan yang banyak tidak kalian dapatkan. Dan Rasulullah SAW sebelum Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza qada wa samhan idza iqtada wa samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmat. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada profit. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada sekedar keuntungan materi bagi seorang pedagang. Dan ini mereka dapatkan. Dengan cara apa, kata Rasulullah? Bila dia menjual, dia baik. Bila dia membeli, dia baik. Di antara sifat baik dalam menjual, yaitu menjual dengan harga yang terbantu kaum muslimin dan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Dan tidak halal juga bagi pemegang kebijakan seperti pemerintah dalam hal ini untuk merampas hak para pedagang ini dengan mengambil barang-barang tadi dan kemudian mereka jualkan dengan harga semua mereka dan sedikit pun tidak dikembalikan kepada para pedagang uang mereka. Ini juga bagian dari kezaliman. Ini tidak dibolehkan Islam. Yang dibolehkan Islam pada saat barang dibutuhkan tadi, andai ada para pedagang dalam kondisi seperti ini, sengaja menyimpan, menimbun, dan mengeluarkan sedikit-sedikit dengan harga yang tinggi, maka kewajiban pemerintah bukan merampas, tapi memaksa mereka menjual dengan harga tentu mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari harga yang biasanya. Di suatu kala di masa di Madinah terjadi kekurangan pasokan makanan pokok. Dan otomatis harga makanan pokok tinggi. Lalu sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW meminta Rasulullah SAW untuk menetapkan harga agar para pedagang ini tidak menjual dengan harga kondisi barang dibutuhkan yang diinginkan mereka dengan harga biasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, Inna Allaha huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basitu. Fa inni uhibbu an alqa Allaha wa la yutalibuni ahadun bimadlamatin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah yang memberikan harga, menentukan harga. Dialah Allah Azza wa Jal yang menahan ketersediaan barang tadi menjadi sedikit. Huwal basitu huwal qabid, dan dialah Allah yang menghamparkan barang tadi sehingga harganya murah. Dan dia juga Allah yang menahan barang tadi sehingga harganya menjadi tinggi. Rasulullah SAW mengatakan, dan sesungguhnya aku
ingin menghadap Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak membawa sebuah kezaliman kepada orang lain, kepada seorang pun di antara kalian. Karena andai Rasulullah SAW menerima masukan dari para sahabat tadi untuk memberikan harga tetap, membandrol harga, tentu dalam kondisi ini terzalimi para pedagang, di mana saatnya pada hari-hari ini mereka berhak mendapatkan keuntungan yang lebih dari hari-hari biasa. Sebelum wabah, harga barang-barang tadi dengan harga rendah, sepertinya umpama masker dengan harga 4 ribuan satu helainya. Tetapi terjadi wabah, harganya melonjak, umpamanya menjadi 20 ribu, 30 ribu, dan harga normal seperti itu memang karena permintaan banyak, ketersediaan barang sedikit. Di sini keuntungan para pedagang alat-alat kesehatan ini naik menjadi sekian ratus bahkan sekian ribu % dari hari biasanya. Dan ini rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka tidak boleh seorang pun menghalanginya. Tetapi andai harga umpamanya harga pasar dari masker tadi di hari-hari ini adalah umpamanya sekitar 50 ribu per helai, lalu ada seorang pedagang yang menjual dengan harga 30 ribu, maka 20 ribunya dia adalah sedekah, tidak akan hilang dari sisi Allah Azza wa Jalla kebaikannya. Inilah dia akan mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia melakukan ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rahimallahu ra'an samhan idza qada wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang berbaik hati ketika menjual. Pasti dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini jauh lebih besar daripada keuntungan 20 ribu per helai tadi. Rahmat Allah sangat luas sekali. Lebih luas dari langit dan bumi dan dari segala-galanya. Inilah yang seharusnya dicari dan dikejar oleh para pedagang muslim dalam hal ini. Sebagian pedagang yang lain sekarang mungkin saatnya penjualan mereka di bawah omset, dan jauh makan di bawah omset karena keterbatasan gerak para pembeli. Bersabarlah. Sesungguhnya seorang muslim hidup dia mengerti, akidahnya menuntunnya, imannya menuntunnya untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi telah ditentukan oleh Allah. Bila Allah memberikan kepadanya nikmat, dia akan bersyukur dan itu lebih baik baginya. Dan bila ada musibah seperti ini sehingga omsetnya kurang dan bahkan jauh dan bahkan mungkin bisa mengalami kebangkrutan, bersabar. Itu jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka begini seorang mukmin hidup. Apapun kondisi yang dihadapinya, tidak menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla dan bahkan menambah keimanannya kepada Allah. Berbeda dengan orang yang berdagang mencari rezeki Allah tidak dengan keimanan, dalam kondisi dia diuji oleh Allah, rezekinya berkurang, dia akan merasakan dan bahkan akan berbuat hal-hal yang curang dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pedagang. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.